Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaki Faktavian Soekardi selaku pembicara satu dari kubu oposisi yang pertama kali menyatakan bahwa penolakan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Baik juri, dalam mosi ini kami membawakan dua argumentasi utama, yaitu satu, rasionalitas investasi bergantung pada tujuan dan horizon waktu. Yang kedua, saham memberikan pertumbuhan kekayaan yang lebih besar secara historis. Baik, masuk kepada poin argumen pertama kami, yaitu rasionalitas investasi bergantung pada tujuan dan horizon waktu. Juri, problematika utama dari mosi ini adalah adanya penyederhanaan bahwa investasi paling rasional adalah investasi yang paling aman. Padahal, dalam praktik ekonomi dan investasi modern, keputusan rasional tidak hanya mempertimbangkan keamanan, tetapi juga tujuan investasi dan jangka waktu investasi. Jika rasionalitas hanya diartikan sebagai menghindari resiko, maka investasi akan cenderung memilih aset yang stabil namun memiliki pertumbuhan yang sangat terbatas. Akibatnya, tujuan utama investasi jangka panjang, yaitu meningkatkan nilai kekayaan, tidak akan tercapai secara optimal. Oleh karena itu, memahami rasionalitas investasi menjadi penting agar keputusan yang diambil tidak hanya aman tetapi juga efektif dalam mencapai tujuan finansial. Jika kita melihat status quo saat ini juri, pertama, dalam dunia investasi terdapat dua fungsi utama aset, yaitu yang pertama store of value, yaitu aset yang berfungsi yang menjaga nilai kekayaan ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi. Contohnya adalah emas. Yang kedua, produktif aset, yaitu aset yang menghasilkan pertumbuhan nilai karena adanya aktivitas ekonomi seperti produksi, inovasi dan ekspansi perusahaan. Contohnya adalah saham. Lalu emas memang dikenal sebagai aset pelindung karena nilainya ketika krisis. Emas ini sebagai aset pelindung nilai karena jika terjadi krisis, tetapi saham tetap menjadi aset yang menciptakan pertumbuhan nilai melalui perkembangan perusahaan. Masuk ke poin analisis, ketika seseorang membeli saham, ia sebenarnya memiliki sebagian dari perusahaan yang terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan perusahaan tersebut kemudian tercermin dalam peningkatan harga saham maupun pembagian dividen kepada investor, yang artinya saham tidak hanya menjaga nilai uang tetapi juga mengembangkan nilai uang melalui aktivitas ekonomi yang nyata. Inilah yang membuat saham menjadi instrumen investasi yang lebih efektif dalam mencapai pertumbuhan kekayaan dalam jangka panjang. Jika kita melihat bukti penelitian saat ini, seperti penelitian jangka panjang oleh Jeremy Siegel dalam buku Stock of the Long Run menunjukkan bahwa pasar saham secara historis memberikan rata-rata imbal hasil sekitar 10% per tahun dalam jangka panjang. Temuan ini juga diperkuat oleh laporan Credit Suisse Research Institute dalam Global Investment Returns Yearbook yang menunjukkan bahwa saham memberikan pertumbuhan nilai yang lebih tinggi dibanding emas dalam horizon investasi jangka panjang. Oleh karena itu, juri, rasionalitas investasi tidak bisa ditentukan hanya dari tingkatan keamanan suatu aset. Jika tujuan investasi adalah perlindungan nilai saat krisis, memang rasional. Namun jika tujuan investasi adalah pertumbuhan kekayaan dalam jangka panjang, maka saham adalah pilihan yang paling rasional. Dengan demikian, klaim bahwa emas selalu merupakan investasi paling rasional karena paling aman karena premis yang tidak lengkap. Jadi, dalam hal ini saham adalah investasi rasional yang terbaik karena saham memiliki premis yang tidak dimiliki oleh emas. Jadi, masuk ke
poin karakterisasi dari kubu kontra, karakterisasi dan pembikaian dari kubu kontra. Juri, tim kontra tidak menolak bahwa emas memiliki fungsi penting dalam investasi, namun kami menolak premis bahwa aset paling aman otomatis menjadi pilihan paling rasional. Dalam teori ekonomi, rasionalitas bukan berarti membuat keputusan dengan mempertimbangkan risiko dan potensi keuntungan secara seimbang. Dengan definisi ini, rasional bukanlah tentang menghindari semua risiko, tetapi tentang mengambil keputusan yang memberikan hasil terbaik dalam jangka panjang. Dewan Juri, Dewan Juri, melalui debat ini tim kontra akan membuktikan bahwa satu, rasionalitas investasi bukanlah berarti menghindari risiko sepenuhnya. Dua, berdasarkan penelitian ekonomi jangka panjang saat memberikan return lebih tinggi dibandingkan emas. Tiga, risiko saham dapat dikelola secara rasional melalui diversifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga menjadi kubu oposisi. Ketika kita mendengar kata resiko, seringkali kita ingin menghindarinya. Padahal dalam era ekonomi modern saat ini, pertumbuhan justru hadir karena adanya pengelolaan resiko, bukan penghindaran resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, moderator, pemerhati debat, serta rekan berpikir kritis kami dari pihak proposisi. Juri, selaku pembicara kedua dari pihak oposisi, saya dengan tegas menolak mosi perdebatan kita pada hari ini. Namun sebelum melangkah lebih jauh karena argumentasi yang akan memperkuat posisi kami, saya terlebih dahulu akan menghancurkan klaim dari pihak proposisi. Yang pertama, mereka mungkin akan mengatakan emas lebih rasional karena memiliki nilai yang stabil. Namun juri, itu tidak valid di sisi kami, karena emas juga tidak selalu memiliki nilai yang stabil, di mana pada awal tahun 2000-an harga emas justru melonjak sangat turun, yaitu 72.000 per gramnya. Hal tersebut membuktikan bahwasanya apabila landasannya adalah kestabilitasan, hal tersebut tidak selalu menciptakan keputusan yang terbaik. Juri, mari kita bayangkan ketika ada seorang investor yang ingin tetap berada di zona yang aman, ia mungkin tidak akan kehilangan uangnya, tetapi di saat bersamaan ia akan kehilangan peluang pertumbuhan yang jauh lebih besar lagi, juri. Yang kedua, yang mungkin menjadi kekhawatiran dari pihak proposisi adalah bahwasanya saham jauh lebih berbahaya. Namun ada teori yang dikeluarkan oleh Harry Marcus yang menyatakan bahwasanya risiko saham dapat dikurangi secara signifikan melalui verifikasi. Juri, poin-poin tersebut telah menentukan klaim dari pihak proposisi. Kemudian selamat datang di poin argumentasi pihak oposisi. Yang pertama, rasionalitas investasi adalah pengelolaan risiko, bukan penghindaran risiko. Juri, kesalahan utama dalam logika berpikir pihak proposisi, mereka menganggap bahwasanya pilihan yang paling rasional adalah ketika kita memilih sesuatu dengan risiko yang paling kecil. Namun dalam era ekonomi modern saat ini, rasionalitas tidak diukur dari seberapa kecil risiko yang kita pilih, akan tetapi dari seberapa besar kemampuan kita dalam mengelola risiko tersebut untuk menciptakan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Bahkan ada teori yang dikeluarkan oleh pemenang Nobel yaitu Harry Marcus dalam teorinya yang berjudul Modern Portfolio Theory. Di teori tersebut menjelaskan bahwasanya orang-orang yang rasional tidak menghindari risiko sepenuhnya, akan tetapi mereka melakukan penyimbangan antara keuntungan dan risiko. Bahkan dalam jurnal keuangan yang mengembangkan teori tersebut menunjukkan bahwasanya portofolio yang telah diverifikasi justru akan mengurangi resiko investasi kisaran 30 hingga dengan 40% dibandingkan ketika kita menyimpan harta kekayaan kita pada satu aset aman saja. Itulah alasannya mengapa para investor dunia sering melakukan investasi terhadap berbagai perusahaan, aset, bahkan negara. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan ketika ada seseorang yang ingin menyeberangi sungai, akan tetapi ia memutuskan untuk tidak menyeberang karena takut terhadap arus aliran sungai tersebut. Ia mungkin tetap aman, akan tetapi ia tidak akan pernah mencapai tujuan yang ada di seberang sana. Berbeda dengan orang yang rasional. Orang yang rasional akan pergi mencari kapal atau jembatan untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia tidak menghindari sungainya, akan tetapi dapat tetap mencapai tujuannya. Hal tersebut dapat kita lihat secara nyata dari cara para investor global dalam mengembangkan portofolio mereka. Salah satu contohnya adalah Warren Buffett, di mana perusahaan investasinya melakukan investasi di berbagai perusahaan di berbagai sektor ekonomi, tidak hanya pada satu aset aman saja. Bahkan laporan yang dikeluarkan oleh perusahaan per tahunnya, ia menyatakan bahwasanya perusahaan tersebut dapat mencapai
mencapai ratusan miliar dolar dari berbagai sektor perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya strategi yang digunakan bahkan oleh investor dunia tidak menghindari sebuah resiko, akan tetapi ia melakukan pengelolaan resiko dengan melakukan verifikasi dan juga analisis jangka panjang. Juri, apabila kita berpikir bahwasanya rasionalisasi adalah penghindaran resiko, itu adalah pemikiran yang salah. Karena apabila hal tersebut memang yang terjadi, para investor dunia tidak akan melakukan penanaman kekayaan mereka pada pasar saham. Namun fakta justru berbicara sebaliknya, Juri, di mana ada data yang dikeluarkan oleh World Bank yang menyatakan kapitalisasi pasar saham justru meningkat, yaitu 100 triliun dolar Amerika Serikat. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya sebagian kekayaan yang ada di dunia adalah hasil investasi terhadap perusahaan dan juga pasar saham, bukan hanya pada aset yang menjaga nilainya saja. Kemudian alasan kedua, saham justru memberikan peningkatan kekayaan yang jauh lebih besar secara historis. Alasan kedua mengapa mosi perdebatan ini keliru, karena secara historis saham justru memberikan peningkatan yang jauh lebih besar dibandingkan emas. Hal tersebut dikarenakan saham mewakili kepemilikan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan ekonomi secara nyata. Perusahaan semakin berkembang, pasar semakin meningkat, inovasi juga meningkat, keuntungan justru juga akan meningkat. Hal tersebut akan memberikan dampak nama perusahaan meningkat, begitu juga dengan saham. Hal tersebut membuktikan bahwasanya peningkatan investasi berasal dari aktivitas ekonomi yang produktif, bukan hanya sekedar penjagaan kelangkaan. Bahkan ada penelitian ekonomi jangka panjang yang dilakukan oleh Jeremy J. Siegel yang menunjukkan bahwasanya pada 2 abad terakhir di sejarah keuangan menunjukkan bahwasanya pasar saham memberikan nilai 10% return per tahunnya. Sebaliknya, emas hanya memberikan peningkatan kisaran 3 hingga dengan 4% per tahun dalam jangka panjang setelah dibandingkan dengan inflasi. Justru itu adalah perbandingan yang sangat jauh. Sebagai contohnya, bayangkan ketika ada seseorang yang melakukan investasi 100 juta dengan bunga 10% per tahunnya. Ia melakukannya selama 20 tahun. Ia akan memperoleh keuntungan 672 juta per tahunnya. Sebaliknya, apabila peningkatan hanya 3%, ia hanya akan menghasilkan 219 juta per tahunnya. Juri, hal tersebut dapat kita lihat secara nyata di perusahaan-perusahaan ternama seperti Apple, Amazon dan juga Microsoft. Di mana orang-orang yang membeli saham terhadap perusahaan tersebut memiliki peningkatan investasi di awal tahun 2000-an karena perusahaan tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan digital. Hal tersebut tentunya tidak dapat terjadi pada emas karena emas tidak menghasilkan produk, tidak memberikan keuntungan terhadap perusahaan dan juga tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan investasi dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan ada penelitian yang dikeluarkan oleh Credit Suisse Research Institute yang menyatakan bahwasanya dalam penelitian jangka panjang pasar saham justru menjadi salah satu aset tertinggi di dunia. Juri, hingga saat ini kami telah mampu membuktikan bahwasanya dalam rasionalisasi bukanlah penghindaran resiko, akan tetapi kemampuan mengelola resiko tersebut. Maka dari itu, jika ingin mendukung sesuatu yang benar, maka dukunglah posisi kami. Pidato akan saya mulai pada hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, hari ini kita melihat dua cara berpikir yang sangat berbeda. Proposisi mengatakan bahwa keputusan yang paling rasional adalah keputusan yang paling aman. Dewan juri, ingat hal ini. Tim kami telah menunjukkan bahwa dalam ekonomi modern, rasionalitas bukan sekedar menghindari risiko, tetapi mengolahnya dengan cerdas untuk hasil terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, moderator serta kolega berpikir kritis kami dari proposisi. Izinkan saya selaku pembicara 3 dari oposisi merangkum kembali serta mempertegas mengapa kami menolak mosi perdebatan ini. Mari kita masuk ke poin utama argumentasi oposisi.
Pertama, pembicara pertama kami telah menjelaskan bahwa rasionalitas investasi tidak bisa disederhanakan menjadi soal keamanan semata. Yang perlu dicatat, secara historis, pasar saham memberikan tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada emas. Artinya apa? Artinya, keputusan yang terlihat paling aman belum tentu menjadi keputusan yang paling rasional dalam jangka panjang. Kedua, pembicara kedua kami telah menekankan bahwa risiko saham dapat dikelola secara rasional melalui modern portfolio teori yang dikembangkan oleh pemenang Nobel Harry Markowitz. Risiko dapat dikurangi melalui diversifikasi. Bahkan, investor besar seperti Warren Buffett tidak menghindari risiko, tetapi mengolahnya dengan strategi yang matang. Dewan juri, perhatikan ini. Saham bukan perjudian, tetapi instrumen ekonomi yang dapat dianalisis, dihitung, dan dikelola secara rasional. Mari kita masuk ke poin analisis dampak logika proposisi. Jika diterima di mana rasional berarti memilih aset yang paling aman, maka investor akan cenderung menyimpan uang mereka pada aktivitas yang tidak produktif. Akibatnya apa? Akibatnya, modal yang seharusnya dapat digunakan untuk mengembangkan perusahaan, menciptakan inovasi, dan membuka lapangan kerja justru menjadi pasif. Mari kita lihat, ekonomi dunia berkembang karena investasi pada aktivitas produktif, bukan hanya penyimpanan nilai. Ketika masyarakat berani berinvestasi pada perusahaan, modal mengalir ke sektor produksi, teknologi berkembang, pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita masuk ke poin analogi. Bayangkan emas itu seperti bibit padi yang kita simpan. Bibit tersebut memiliki nilai dan bisa kapan saja digunakan. Namun, selama bibit tersebut hanya disimpan, maka jumlahnya tidak akan pernah bertambah. Sebaliknya, investasi saham dapat dianalogikan sebagai proses penanaman bibit padi tersebut di sawah. Memang akan ada risiko muncul seperti kemungkinan gagal panen atau kondisi alam yang tidak menentu. Namun, selama bibit tersebut ditanam dan dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan padi yang jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Dewan juri, ingat hal ini. Emas menjaga nilai yang kita miliki, namun investasi saham memberikan peluang untuk mengembangkan nilai tersebut menjadi lebih banyak dalam jangka panjang. Dewan juri yang terhormat, emas memang penting sebagai penyimpan nilai, namun rasionalitas dalam investasi tidak hanya diukur dari seberapa aman suatu aset, tetapi juga dari bagaimana kita mengolah suatu risiko untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih besar. Tim kami telah menjelaskan serta menunjukkan bahwa investasi saham bukan sekadar aset yang berisiko tinggi. Melalui analisis yang matang, diversifikasi, strategi investasi jangka panjang, saham dapat dikelola secara rasional dan memberikan peluang pertumbuhan yang lebih optimal. Seperti bibit padi yang ditanam untuk menghasilkan padi yang lebih banyak, investasi saham memberikan peluang untuk mengembangkan nilai yang kita miliki, bukan hanya sekedar menjaganya. Oleh karena itu, klaim bahwa aset yang berisiko rendah seperti emas akan selalu rasional untuk dipilih dibanding saham tidak sepenuhnya tepat. Maka dari itu, kami dengan tegas menolak mosi perdebatan ini. Bangga menjadi oposisi.